Jumpa lagi bersama Heri Shanto. Kali ini kita akan bahas materi-materi persiapan masuk perguruan tinggi bahasa Inggris tentunya, dan juga materi-materi berhubungan dengan ujian nasional. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas satu materi penting yang kita namakan dengan gerund. Pernah mendengar sebelumnya apa itu gerund, bagaimana bentuk gerund, dan bagaimana juga menyelesaikan soal-soal gerund. Betul sekali, gerund memang berbentuk verb yang ditambahkan dengan e. Gerund verb e ini sebenarnya memiliki makna kata benda yang terbentuk atas kata kerja yang ditambahkan dengan e. Ambil contoh, kata dasarnya cook, kita tambahkan dengan e. Cooking. Awalnya memasak, nanti jadi kata benda sekarang. Speak ditambahkan e menjadi speaking. Baiklah, ada satu contoh. Langsung saja Pak Heri bahas bersama. Ada satu contoh soal. Did you thank Andy for the dictionary he bought for you? Apakah kamu berterima kasih dengan si Andy atas kamus yang dia berikan untuk kamu? Dia jawab, yes I did. Ya, saya terima kasih. I really appreciate it for me. Saya benar-benar menghargai bla 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 itu untuk saya. Apa yang kita dapatkan dari contoh soal seperti ini? Soal ini kita namakan gerund. Dari mana kita tahu? Ada satu kata kunci, yaitu appreciate. Dalam soal dia sudah ada I, subjek, kemudian predikatnya appreciate, dan membutuhkan pilihan. Kita lihat bersama. A, to buy. B, buy. C, buying it. D, to have bought. Yang E, is buying. Begitu. Untuk menjawab soal seperti ini, sederhana saja. Jika suatu soal sudah ada predikat, maka jawabannya tidak membutuhkan predikat lagi. Otomatis B, by ini kita coret karena dia berupa predikat. Kemudian tidak boleh ada invariable. Nah, kita coret. Ya, dan dia menggunakan it lagi. Kemudian tinggal are, to buy, to have bought, dan is buying. Komitmen kita bahwa gerund itu bentuknya booking. Mana di antara A, D, E yang merupakan bentuk verb E? Is buying. Maka inilah jawaban yang paling tepat. Apa sih alasannya bahwa jawaban soal ini jawaban menggunakan is buying? Mengapa harus ada kata kunci appreciate? Kita akan bahas dari clue-clue nantinya. Oke, kita beralih ke bagian contoh-contoh. Adik sekalian, kita lihat contoh di sini. Ada 3 contoh yang Pak Heri sajikan. Yang pertama, cooking is my hobby. Bisa beritahu Pak Heri manakah yang dikatakan dengan gerund? Cooking. Betul. Jadi dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian, I am interested in reading comics. Manakah gerundnya? Reading. Dan yang terakhir, Winda loves eating empek-empek. Suka empek-empek tidak? Pasti suka. Tapi pembahasan kita bukan empek-empek. Pembahasan kita adalah gerund. Eating. Ya, eating adalah bentuk gerund. Maka cooking, reading, dan eating inilah yang merupakan gerund dari contoh-contoh yang kita dapatkan. Asal-muasalnya kita lihat dari solusi kita. Ya, jadi inilah solusi yang hanya ditawarkan, solusi soal gerund. Yang pertama, posisi gerund bisa di depan, maka dia berfungsi sebagai subjek. Contohnya, shopping and cooking are my daily activities. Maka gerundnya di sini shopping dan cooking. Jadi inilah gerund sebagai subjek. Kemudian tadi cooking is my hobby. Ini sama, dia juga sebagai subjek. Berikutnya objek. Setelah subjek sekarang sebagai objek. Objek yang pertama yaitu setelah adanya preposisi. Apapun preposisi itu, baik at, in, on, after, before, dan lain sebagainya. Setelah itu tidak usah dihafal, cukup tambahkan d. Contoh, I am afraid of. Ada of, ya kan? Setelah of, kalau ada kata kerja, apa yang harus kita lakukan? Maka carilah nih, apa? Being lonely. Saya takut sendirian. Jadi be tambahkan ing menjadi be
reading. Setelah ini, lanjutkan. Yang ketiga, posisinya setelah kata kerja tertentu. Mari tawarkan yang pertama. Ada pasukan kode pria. Ini memang sengaja dibuat dalam bentuk akronim, biar kita mudah menghafalnya. Dan memang sebenarnya gerund ada lebih dari 60 kata yang harus kita ingat. Cuma kita jembatani dengan jembatan keledai atau akronim. Ada pasukan kode pria. Ada terdiri atas admit, avoid, mengakui, menghindari. Pasukan postpone, anticipate, suggest, keep, appreciate sampai dengan neglect. Kode consider, deny, enjoy, mind. Dan pria practice, risk, dan allow. Semuanya wajib diikuti oleh topik. Jadi wajib, tidak boleh yang lain. Misalnya kita katakan seperti ini. Ayo cepat bergerak atau tetap bergerak. Kata-katanya apa? Keep moving. Tidak boleh keep to move, tidak boleh. Tapi langsung keep moving. I avoid stealing. Saya menyangkal stealing, langsung seperti itu. Yang berikutnya ini beli diskon. Jadi kalau bertemu dengan kata kerja salah satu dari beli diskon, jawabannya bisa dua, verb A dan verb 1, dan dua-duanya sama-sama benar. Beli diskon terdiri atas apa? Begin, mulai, like, suka. Kalau tidak suka, dislike. Kita lanjutkan, continue. Maka semua yang menggunakan begin, like, dislike, continue, jawabannya bisa verb A dan verb 1 arti sama. Tidak ada salah. Jadi misalnya, let's begin to pray. Let's begin praying. Dua-duanya oke. Dan satu lagi, forest. Forget, remember, stop. Juga sama, bisa diikuti verb A, bisa diikuti verb 1. Namun ingat, artinya akan berbeda antara verb A dengan verb 1. Contoh, Herman stop working. Beda dengan Herman stop to work. Kalau yang pertama, Herman berhenti. Menghentikan apanya? Menghentikan apa yang dilakukan, yaitu bekerja. Dia berhenti bekerja. Namun untuk yang berikutnya, Herman stop to work. Herman menghentikan apa? Menghentikan pekerjaan lain. To, untuk ngapain? Untuk bekerja. Mungkin sebelumnya dia tidak bekerja, mungkin dia lagi santai-santai, lagi berbicara, kemudian dihentikan. Herman stop, maaf namanya ya, stop to work. Begitu. Jadi inilah penjelasan singkat dari Pak Heri mengenai gerund dengan sedikit catatan-catatan penting yang perlu adik-adik ingat. Semoga sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.